Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aset tetap, di mana yang pertama kita mengenal karakteristik dari aset tetap terlebih dahulu. Aset tetap secara relatif memiliki sifat permanen, serta dapat digunakan dalam jangka panjang, yaitu lebih dari 1 tahun. Ya, seperti yang kita ketahui, karakteristik dari aset tetap itu selain dia bentuknya yang berwujud, ada bentuknya seperti AC, seperti bangunan, seperti komputer, dia juga sifatnya permanen. Ya, dia sifatnya permanen dan dapat digunakan untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Inilah yang dinamakan sebagai aset tetap, di mana selain bentuk fisiknya, ya, jadi ingat ya teman-teman, dia juga memiliki masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Di sini juga ada beberapa contoh yang berkaitan dengan aset berwujud. Yang pertama ada tanah, yang kedua ada bangunan, ketiga kendaraan, keempat peralatan, dan kelima mesin. Dari beberapa jenis aset berwujud ini, semua perusahaan hampir memilikinya, gitu ya. Tanah, kalau misalnya mereka punya bangunan, pasti udah harus memiliki tanah. Kemudian kendaraan, gitu ya, untuk operasional, peralatan untuk menunjang kegiatan yang ada di dalam kantor, dan mesin untuk menunjang dalam proses produksi. Aset ini dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi normal. Jadi, karakteristik aset tetap selain dia sifatnya berwujud, permanen, memiliki jangka waktu yang panjang atau lebih dari 1 tahun, karakteristik utama yang harus dimiliki adalah di sini yang dikatakan aset tetap itu digunakan untuk tujuannya adalah kegiatan operasi normal perusahaan. Ya, jadi penggunaan aset tetap ini memang khusus diperuntukkan dalam menunjang kegiatan operasi, bukan untuk kegiatan lainnya. Gitu. Kalau misalnya kita bicara kalau persediaan gitu ya. Kalau misalnya kamu lihat sebagian perusahaan yang memang dia tidak memiliki kegiatan operasinya dalam perdagangan mobil, mengakui mobil itu sebagai aset tetap gitu, berupa kendaraan. Tapi akan berbeda ketika perusahaan itu memang beroperasinya untuk jual beli mobil gitu ya, dia akan mengakuinya sebagai persediaan. Jadi di sini karakteristik dari aset tetap, dia ingat ya, kamu harus menilainya hingga detail sampai apakah aset ini dimiliki untuk kegiatan operasi normal atau tidak, atau misalnya hanya untuk dijadikan investasi. Berarti kalau misalnya punya aset tetap tapi dia cuma dijadikan untuk investasi aja, enggak digunakan untuk kegiatan normal perusahaan. Kemudian kita lanjut, di sini untuk penggolongan biaya gitu ya, untuk menentukan apakah dia sebagai aset tetap atau tidak gitu. Di sini kita ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah barang yang dibeli bersifat jangka panjang? Kalau jangka panjang, berarti kamu jawab iya. Kemudian muncul lagi pertanyaannya, apakah aset digunakan untuk tujuan produktif atau untuk kegiatan produksi perusahaan? Kalau misalnya iya, jawabannya maka diakui sebagai aset tetap. Tetapi kalau pada saat pertanyaan yang ini, ya, apakah aset digunakan untuk tujuan produktif, kamu jawab tidak, maka aset yang kamu miliki itu sebagai properti investasi. Ya, jadi di sini untuk aset itu sendiri ada yang sifatnya aset tetap dan ada yang sifatnya properti investasi. Ingat, aset tetap itu adalah aset yang digunakan untuk tujuan produktif atau untuk menunjang kegiatan operasi perusahaan. Yang pertama, apakah barang yang dibeli bersifat jangka panjang? Kalau jawabannya tidak, maka kamu akui sebagai beban. Ya, jadi kamu akui sebagai beban. Kalau misalnya untuk jangka panjang, berarti kamu akui sebagai apa dulu? Lihat lagi untuk kegiatan produktif atau bukan. Di sini juga aset tetap merupakan aset yang berwujud, yang bersifat jangka panjang dan digunakan untuk tujuan produktif atau operasional perusahaan. Selanjutnya, untuk properti investasi ini merupakan aset yang berwujud yang belum atau tidak digunakan untuk kegiatan operasi,
sehingga dapat juga bersifat investasi. Contohnya yang paling banyak kita temui gitu ya, kalau misalnya kita jalan, ada tuh tulisan tanah ini milik PT XYZ gitu ya, tapi belum ada bangunannya gitu. Nah, itu dia baru beli tanahnya tapi dia belum gunakan. Jadi masih dikatakan sebagai investasi. Di sini contohnya adalah tanah yang belum dibangun, gedung untuk kegiatan operasi, dan gedung atau gudang yang belum digunakan. Beberapa juga kadang kamu lihat banyak nih gitu ya, gedung-gedung modelnya kayak gudang gitu, tapi belum ada kegiatan. Nah, di sini ketika aset tetap tersebut belum digunakan untuk kegiatan normal perusahaan, maka dia akan diakui sebagai properti investasi. Selanjutnya, untuk aset tetap, yang pertama kita akan bahas adalah tentang bagaimana menghitung biaya perolehan. Di sini, biaya perolehan untuk aset tetap mencangkup seluruh jumlah yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset hingga siap untuk digunakan. Jadi, kita ketika membeli aset tetap, kita harus hitung secara rinci apa saja yang akan kita keluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut. Misal, kalau beli peralatan dari luar negeri, kadang kita diminta untuk membayar asuransinya, kemudian membayar juga biaya pengirimannya. Nah, itu harus dibebankan menjadi satu atau harus dijumlahkan menjadi satu dengan harga dari aset tetap tersebut, sehingga dapat dikatakan sebagai biaya perolehan aset tetap. Di sini, biaya perolehan aset tetap biasa juga dikenal sebagai harga perolehan aset tetap. Ada yang mengenalnya sebagai biaya perolehan, ada juga yang kayaknya lebih cocok kita akui sebagai harga perolehan aset tetap. Nah, untuk contohnya seperti ketika perusahaan itu membeli tanah gitu ya. Di sini contohnya PTA membeli tanah dengan harga 200 juta. Perusahaan juga mengeluarkan biaya lain untuk memperoleh tanah tersebut, yaitu biaya notaris sebesar 10 juta dan komisi agen real estate sebesar 5 juta. Maka harga perolehan tanah tersebut adalah 215 juta. Dari mana 215 juta ini? Dari total 200 juta ditambah 10 juta ditambah 5 juta. Sehingga jurnal atau pencatatan yang kita lakukan, kita harus mendebetnya tanah, kreditnya kalau kita tunai berarti menggunakan kas, kalau kita melalui transfer menggunakan bank gitu ya. Jadi kas atau bank senilai 215 juta. Ya, nilainya pada saat pembelian tanah ini, meskipun harga tanahnya 200 juta, tapi karena ada biaya-biaya lain yang melekat dalam proses pembelian aset tersebut, kita harus menghitungnya juga. Gitu ya, sehingga jurnalnya tanah pada kas atau bank nilainya 215 juta. Selanjutnya, untuk sifat pengeluaran dalam perolehan aset tetap ini, biasanya terbagi menjadi dua gitu ya. Di sini ada yang namanya pengeluaran modal atau capital expenditure dan pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Di sini untuk pengeluaran modal kita sekilas saja, nanti pendalaman untuk kedua jenis pengeluaran ini kamu pelajari di akuntansi manajemen dan manajemen keuangan. Untuk pengeluaran modal, di sini pengeluaran yang meningkatkan nilai aset atau bisa juga memperpanjang masa kegunaan aset tersebut. Contohnya, kalau kita lihat gedung-gedung yang ada di Jakarta, atau misalnya gedung yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. UMJ kan sudah ada sejak tahun 1955 gitu ya, kalau kamu baca sejarahnya. Nah, di sini gedung-gedungnya masih kokoh berdiri. Berarti dalam perjalanannya, gedung-gedung ini sudah mengalami renovasi. Nah, contohnya biaya renovasi gedung akan menambah masa manfaat dan kegunaan dari gedung tersebut. Gitu. Jadi dulu kalau kamu lihat FEB sekarang itu, kamu cari, boleh browsing, dulu gedungnya gimana sih? Gitu ya. Dulu tuh cuma ada satu gedung atau memang dari dulu udah ada 2 gedung gitu ya untuk FEB itu sendiri gitu. Nah, di sini untuk biaya renovasinya
dia bisa menambahkan masa manfaat dan bisa juga meningkatkan kegunaan dari gedung tersebut. Selanjutnya, untuk yang pengeluaran pendapatan, di sini pengeluaran pendapatan itu dia hanya berguna untuk periode berjalan saja. Ya, dia hanya berguna untuk periode berjalan saja. Di sini contohnya adalah biaya pemeliharaan mesin biasa diakui sebagai beban pemeliharaan mesin. Jadi, pengeluaran pendapatan itu adalah pengeluaran yang sifatnya umum ya dalam periode berjalan. Contohnya kan kayak pemeliharaan itu kan kita lakukan secara rutin. Jadi di sini kita akui sebagai beban pemeliharaan mesin. Berbeda dengan pengeluaran modal tadi, kita biasanya mengeluarkan dalam jumlah yang cukup besar untuk aset tersebut, baik itu untuk renovasi, untuk perbaikan mesin misalnya, atau untuk perbaikan peralatan yang nantinya diharapkan nilai dari aset tersebut akan meningkat dan bisa juga memperpanjang masa manfaatnya. Ya, hingga misalnya contohnya untuk gedung kan rata-rata diestimasikan dalam penyusutan itu dia habisnya dalam 20 tahun. Tetapi ketika kita lakukan renovasi, kita rawat, kita perbaiki, gedung itu mampu kita gunakan hingga 40 sampai 50 tahun. Nah, itulah contoh dari pengeluaran modal. Dia relatif besar nilainya, terus meningkatkan nilai aset dan memperpanjang masa kegunaan. Berbeda dengan pengeluaran pendapatan, dia sifatnya hanya beban biasa saja gitu dalam periode tersebut dan nilai pengeluarannya tidak terlalu besar. Untuk contohnya, di sini untuk contoh capital expenditure terkait dengan peningkatan nilai aset. Contohnya, sebuah truk ini ditambahkan pengangkat hidrolik untuk memudahkan dalam bongkar barang gitu ya. Biasanya kan hidrolik digunakan untuk penunjang pada saat truk tersebut bongkar muat barang. Di sini nilai yang dibeli untuk alat hidrolik tersebut adalah 5.500.000. Sehingga kita akui nih, kita tambahkan ke dalam aset truk tersebut gitu ya, kendaraan street truck gitu, kalau misalnya dia terbagi menjadi beberapa jenis, nilainya 5.500.000, kreditnya kas 5.500.000. Ya, jadi di sini contohnya terkait capital expenditure adanya penambahan alat gitu. Kemudian berkaitan dengan revenue expenditure, di sini terkait dengan perawatan dan perbaikan biasa ya. Di sini terkait dengan perawatan, perbaikan dari aset tetap yang dicatat sebagai beban pada periode berjalan. Contohnya, kalau kita lakukan maintenance kita atau perawatan rutin terhadap truk ini sendiri, kita akui nih debetnya beban perbaikan dan perawatan truk, kreditnya kas gitu. Selanjutnya untuk selain kita mengaitkan aset tetap tersebut dengan harga perolehan, di sini dalam perjalanannya aset tetap tersebut dia mengalami penurunan nilai. Contoh sederhananya ketika saya bilang handphone yang kita miliki, ya, dia performanya tentu akan bagus pada saat awal kita menggunakan, taruhlah pada tahun pertama. Tahun kedua, dia sudah mulai menurun nih. Kamu udah mulai sering menggunakan, sudah banyak aplikasinya, sudah mulai agak lemot. Tahun ketiga, dia juga sudah semakin menurun performanya. Di sini, selain kita kenal dari yang namanya penurunan masa manfaatnya, ya dari tahun pertama, kedua, ketiga, kita juga mengenal nilainya akan semakin menurun. Gitu, kalau misalnya kamu jual handphone yang tahun ini kamu beli 10 juta, dalam 3 tahun ke depan tentu nilainya akan berbeda. Itulah yang dinamakan dengan penyusutan atau depresiasi dari aset tetap, di mana penyusutan ini merupakan alokasi beban yang digunakan untuk aset tetap. Aset tetap yang dapat disusutkan itu hanya ada 4 ya jenisnya, yaitu ada bangunan, kendaraan, peralatan, dan mesin. Tanah tidak disusutkan. Ya, ingat ya teman-teman, untuk tanah tidak disusutkan. Karena apa? Nantinya kalau kita lihat tanah itu kan dari waktu ke waktu nilainya cenderung meningkat.
ya nilai uangnya cenderung meningkat sehingga kita tidak melakukan penyusutan. Berbeda dengan bangunan, semakin lama kita gunakan atau semakin lama kita miliki, dia semakin menurun gitu ya. Misalnya ada bocor, kemudian ada lantainya yang retak, itu kan mengurangi nilai dari bangunan tersebut. Kendaraan juga sama, semakin lama kamu miliki, nilainya juga akan semakin menurun gitu. Makanya kalau misalnya orang-orang mau beli mobil gitu ya, cek deh kilometernya. Kilometernya udah tinggi belum? Kalau udah tinggi kita nggak usah beli gitu ya. Itu salah satu untuk kendaraan menilai apakah aset tetap ini masih layak digunakan atau tidak gitu, nilainya masih bisa dikasih harga yang tinggi atau tidak. Kemudian peralatan semakin lama kita gunakan seperti handphone, laptop gitu kan, dia akan semakin menurun juga. Begitu juga mesin gitu, semakin banyak dia digunakan untuk proses produksi perusahaan, berarti di sini ada konsekuensi yang harus ditanggung. Mesin ini makin menurun performanya, makin sering kita harus memperbaikinya atau pemeliharanya semakin rutin, dan di sini juga menandakan bahwa ada penurunan nilai yang telah terjadi. Penyusutan aset tetap dilakukan karena kegunaan dan kemampuan setiap aset untuk menghasilkan pendapatan akan menurun seiring dengan bertambahnya masa manfaat. Ya tadi ya kita sudah uh, mengenal gitu ya, tadi yang bisa disusutkan bangunan, kendaraan, peralatan, dan mesin, yang contohnya juga sudah disebutkan. Jadi aset tetap ini dia semakin lama nilainya semakin menurun karena kegunaan dan kemampuan dari aset ini dalam menghasilkan pendapatan untuk perusahaan itu juga semakin menurun. Masa manfaat di sini terkait dengan penyusutan, kita akan mengenal yang namanya masa manfaat. Tadi sempat disinggung ya, gedung contohnya 20 tahun. Masa manfaat aset tetap merupakan berapa lama aset tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebijakan manajemen perusahaan. Contohnya, kendaraan itu bisa digunakan selama 10 tahun, gedung selama 20 tahun, dan peralatan selama 5 tahun. Tanah tidak disusutkan, tadi juga sudah disinggung karena harga tanah dari waktu-waktu cenderung meningkat. Dan dalam menghitung penyusutan juga dikenal dengan istilah nilai sisa atau nilai residu, di mana nilai ini merupakan nilai buku akhir dari aset tetap setelah mengalami penyusutan dan habis masa manfaatnya, di mana manajemen mengharapkan aset tersebut masih memiliki nilai dan dapat dijual kembali. Contoh, ketika teman-teman di kantornya punya kendaraan operasional deh, taruhlah motor. Setelah disusutkan selama 5 tahun, dengan estimasi dia udah nggak punya nilai sisa lagi, berarti nilai sisanya 0, maka pas tahun kelimanya selesai, motor tersebut sudah tidak memiliki nilai. Gitu ya, motornya udah nggak memiliki nilai. Tetapi berbeda ceritanya ketika misalnya dia diharapkan ada nilai sisa sebesar 1 juta. Gitu ya, berarti ini motor kalau disusutkan selama 5 tahun, masanya sudah habis, kita bisa jual di angka 1 juta. Ketika dijual, gitu kan, itu salah satu bentuk bagaimana treatment untuk aset tetap ketika dia sudah habis masa manfaatnya. Kalau kita jual, tadi nilai bukunya 1 juta. Kalau misalnya ada yang nawar 1.500.000, kita jual atau tidak. Atau misalnya ternyata untuk motor ini karena udah terlalu lama, udah ketinggalan zaman lagi gitu ya, ada yang nawar cuma 800.000, berarti rugi gitu ya, berarti rugi. Nanti secara akuntansi harus dicatat juga. Itulah kenapa perusahaan ini ketika menyusutkan harus memiliki yang namanya estimasi nilai sisa atau estimasi yang berkaitan dengan nilai yang masih diharapkan dimiliki oleh aset tersebut pada saat habis masa manfaatnya. Selanjutnya, di sini ada contoh nih terkait dengan masa manfaat dari aset tetap PT Inti Keramik Alam Sri Industri Tbk. Dia bilang di sini bangunannya 20 tahun masa manfaatnya, mesin 15 tahun, perlengkapan
4 tahun, perlengkapan komputer 4 tahun, dan kendaraan 4 tahun. Ini contoh berkaitan dengan kebijakan manajemen dalam menentukan masa manfaat dari aset tetap yang dimiliki. Selanjutnya, untuk metode perhitungan penyusutan aset tetap, sebenarnya ada 4 metode. Yang pertama metode garis lurus, kedua metode saldo menurun, ketiga metode jumlah angka tahun, dan yang keempat metode unit produksi. Di sini untuk dibilang metode perhitungan berarti keempat metode ini sifatnya adalah pilihan. Mana yang akan digunakan oleh perusahaan gitu ya. Disesuaikan dengan kegiatan operasinya. Misal kalau perusahaan itu banyaknya mesin gitu ya yang digunakan dalam menunjang proses produksi, yang cocok adalah metode unit produksi gitu ya. Yang dicocok adalah metode unit produksi. Tetapi di sini yang pertama ada metode garis lurus. Ya, artinya apa? Kalau disusutkan dengan metode garis lurus, beban penyusutannya akan sama setiap waktu atau setiap periode, baik itu bulanan maupun tahunan. Tetapi kalau metode saldo menurun, dia memiliki asumsi bahwa aset tetap tersebut yang kita miliki pada saat tahun-tahun awal penggunaan harus disusutkan dengan jumlah yang relatif besar beban penyusutannya. Karena apa? Karena kita menggunakannya secara maksimal sehingga memiliki nilai penyusutan yang juga harus relatif besar. Begitu juga dengan metode jumlah angka tahun. Jumlah angka tahun dia penyusutannya juga besar di tahun-tahun awal, semakin mengecil di tahun-tahun terakhirnya. Seperti itu. Tetapi kalau metode unit produksi, dia disesuaikan dengan kapasitas dari penggunaan mesin atau kendaraan tersebut. Gitu. Kita lihat satu-satu untuk contohnya. Misal, di sini ada sebuah mesin diperoleh dengan harganya 600.000, diperkirakan memiliki masa manfaatnya adalah 4 tahun dengan taksiran nilai sisa atau nilai residu sebesar 40.000. Sehingga untuk menghitung tarif penyusutan dari garis lurus tersebut, kita harus menghitungnya dengan rumus harga perolehan ya atau HP dikurangi dengan NS atau nilai sisa dibagi UE atau umur ekonomis. Di sini HP-nya berapa? Harga perolehannya 600.000, berarti tulis 600.000. NS atau nilai sisa tadi di sini ada 40.000. Kemudian dibagi UE atau umur ekonomis 4 tahun. Sehingga didapat hasilnya adalah 140.000. Setelah kita mengetahui beban penyusutan atau tarif penyusutan dari mesin tersebut selama 4 tahun adalah 140.000, maka kita dapat membuat kartu dari aset tetap tersebut. Di sini data yang diperlukan adalah tahun, kemudian harga perolehan, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, serta nilai buku. Gitu ya. Jadi kita tulis dulu nih, yang pertama harga perolehannya akan sama dengan nilai buku 600.000. Kemudian masuk tahun pertama, aset tersebut sudah kita harus susutkan. Di sini beban penyusutannya karena metodenya garis lurus kita catat 140.000. Akumulasinya menjadi 140.000 juga sekarang. Dan nilai bukunya dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan adalah sebesar 460.000. Selanjutnya, masuk ke tahun kedua, karena garis lurus dia harus sama setiap periode beban penyusutannya. Tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat nilainya adalah 140.000 untuk beban penyusutan setiap tahun. Jadi di sini sama semua ya. Kemudian akumulasinya dia akan berbeda gitu ya, karena dibilang akumulasi penyusutan, berarti penjumlahan dari penyusutan atau dari beban penyusutan yang telah terjadi. Di sini karena udah masuk tahun kedua, berarti 140.000-nya ditambah 140.000 tahun kedua. Dapat hasilnya sebesar 280.000.
Kemudian harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun kedua, berarti 600.000 dikurangi 280.000, dapat hasilnya 320.000. Gitu. Jadi nilai buku atau nilai aset kamu pada tahun kedua sekarang udah nggak 600.000 lagi, tapi 320.000. Masuk tahun ketiga, beban penyusutannya 140.000, tetapi akumulasinya udah makin bertambah nih, gitu ya. Dari 280 ditambah 140.000. Jadi, akumulasi penyusutan di tahun ketiga sebesar 420.000. Sehingga nilai bukunya sekarang untuk akhir tahun ketiga menjadi 180.000. Dan yang terakhir, di tahun keempat, beban penyusutannya sama, 140.000, tapi akumulasinya juga semakin meningkat. Dari 420.000 ditambah 140.000, maka diperoleh hasil perhitungannya sebesar 560.000. Sehingga untuk nilai bukunya, kamu hitung dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun keempat, 600.000 dikurangi 560.000, dapat sisanya 40.000. Gitu ya. Jadi di sini seperti ini proses ketika teman-teman melakukan pencatatan untuk penyusutan dari aset tetap dari tahun ke tahun ya. Di sini nilai bukunya di akhir tahun keempat adalah 40.000 sesuai dengan nilai residu yang diharapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, untuk pencatatannya, kita akan melakukan pencatatan setiap tahun ya, baik tahun kedua, ketiga, keempat, dan di sini hingga tahun terakhir yang keempat, dia akan kamu catat debitnya beban penyusutan mesin, kreditnya akumulasi penyusutan mesin. Nilainya sebesar dengan tarif yang ada di sini ya, 140.000 ya. Debit sama kreditnya harus sama. Bagian atas adalah penjelasannya. Baik, untuk yang kedua kita akan menghitung dengan menggunakan metode saldo menurun. Di sini untuk saldo menurun, besarnya tarif penyusutan adalah 2 kali dari tarif metode garis lurus. Akan tetapi, dia memiliki penyesuaian gitu ya. Kita lihat dulu di sini secara lengkapnya. 1 Januari 2000 sekian, sebuah kendaraan dibeli dengan harga 12.500.000, di mana memiliki masa manfaat yang diperkirakan selama 5 tahun dan nilai sisanya sebesar 1.550.000. Untuk yang pertama, kita hitung dulu tarif penyusutannya. Kalau dibilang metode saldo menurun, dia tarifnya 2 kali metode garis lurus. Dasarnya kita hitung berdasarkan persentase yang dimiliki. Di sini, rumusnya adalah 100% dibagi dengan umur ekonomis dikalikan dengan 2. Ya, 2-nya itu dari 2 kali tarif metode garis lurus. Jadi 100% dibagi dengan 5 sebagai umur ekonomisnya dikalikan 2, hasilnya adalah 40%. Untuk tahun pertama kita hitung 40%-nya kita langsung kalikan dengan 12.500.000. Ya, 12.500.000 dikalikan 40% hasilnya dapat 5 juta. Kita masukkan ke dalam kartu aset tetapnya. Di sini seperti yang sebelumnya ya, harga perolehan sama nilai buku yang awal 12.500.000-nya langsung ditulis sesuai dengan kolomnya masing-masing. Kemudian beban penyusutan tahun pertama kita tulis 5 juta, akumulasinya 5 juta. Nilai bukunya saat ini menjadi 7.500.000. Jadi setelah 1 tahun digunakan, kendaraan tersebut nilai bukunya secara akuntansi itu sudah menurun sebesar 5 juta dari pada saat pembelian. Sehingga nilai buku di tahun pertama akhir menjadi 7.500.000. Kemudian kita lanjutkan, tahun kedua kita hitung lagi 40% dikalikan dengan harga perolehan 12.500.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Ya, jadi HP min NS.
dapat di sini 7.500.000 setara dengan nilai buku ya. 40% dikalikan 7.500.000 dapat 3 juta. Kemudian kita masukkan di beban penyusutan tahun kedua 3 juta. Kemudian akumulasinya kita hitung 5 ditambah 3 dapat 8 juta. Sehingga nilai buku saat ini 12.500.000 dikurangi dengan 8 juta dapat hasilnya 4.500.000. Ya, jadi di akhir tahun kedua nilai buku dari kendaraan tersebut sebesar 4.500.000. Selanjutnya masuk tahun ketiga, kita hitung lagi 40%-nya dikalikan dengan 12.500.000 dikurangi 8 juta. Ya, dikurangi 8 juta HP min akumulasi penyusutan. Ya, 12,5 dikurang 8 dapat 4,5. Ya, 4.500.000 dikali 40% dapat 1.800.000. Selanjutnya kita masukkan lagi ya 1.800.000 di tahun ketiga sehingga akumulasinya dari 8 juta ditambah 1.800.000 sekarang menjadi 9.800.000 dan nilai bukunya berkurang sebesar dari 12.500.000 dikurangi dengan 9.800.000 dapat 2.700.000. Masuk tahun keempat ya, 40% kita hitung lagi dikalikan dengan harga perolehannya 12.500.000 dikurangi akumulasi penyusutan pada tahun keempat ya, pada tahun keempat di sini dikurangi dengan 9.800.000 sehingga dapat hasilnya 1.080.000. Kita masukkan di tahun keempat penyusutannya adalah 1.080.000, akumulasinya dari 9.800.000 ditambah 1.080.000 dapat 10.880.000 sehingga nilai bukunya kalau kita hitung adalah 1.620.000. Berbeda di tahun terakhir ya untuk menggunakan metode saldo menurun ketika dia dibilang ada nilai sisa di sini maka kita sesuaikan gitu ya. Tadi dibilang nilai sisa atau nilai buku akhirnya itu 1.550.000. Kita taruh di sini 1.550.000. Berarti selisihnya berapa ya? Dari 1.550.000 kita kurangi dengan 1.620.000, maka selisihnya sebesar 70.000. 70.000-nya ini kita masukkan ke dalam beban penyusutan. Ya, dia ada adjustment atau ada penyesuaian sedikit terkait dengan perhitungan penyusutan di tahun terakhir jika memiliki nilai sisa atau nilai buku di masa akhir periode. Padahal kalau kita hitung menggunakan rumus harusnya 40% dikalikan dengan 12.500 dikurangi 10.880.000 hasilnya nggak 70.000, hasilnya 600 sekian ya. Nanti boleh kamu buktikan. Tetapi karena kita memiliki nilai buku akhir yang harus tercatat oleh perusahaan, maka kita harus sesuaikan gitu ya, selisih dari nilai buku tahun sebelumnya dikurangi dengan nilai buku yang ada di akhir periode. Selanjutnya, jika sudah, karena tadi beban penyusutannya setiap tahun berbeda-beda, jurnalnya juga akan berbeda saldonya gitu ya. Setiap tahunnya akan berbeda. Di sini nilai pencatatan untuk tahun pertama kamu catat beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan 5 juta debit sama kreditnya. Tahun kedua kan penyusutannya 3 juta, berarti beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan nilainya masing-masing 3 juta. Tahun ketiga gitu ya, beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan nilainya 1.800.000 dan seterusnya sesuai dengan hasil perhitungan yang ada di sini. Gitu. Jadi untuk penyusutan dengan saldo menurun karena beban penyusutan setiap tahunnya berbeda, maka jurnalnya juga akan memiliki nilai yang berbeda-beda untuk setiap tahunnya. Berbeda dengan garis lurus, tadi dia setiap tahun sama kan penyusutannya, jadi tinggal dilihat periode sebelumnya berapa, tinggal mengikuti. Selanjutnya untuk jumlah angka tahun, di sini juga ada rumusnya ya. Untuk jumlah angka tahun, kita harus mencari
pembilang dan penyebut. Di sini pembilang selama masa manfaat, penyebutnya juga menggunakan rumus. Di sini penyebutnya sama dengan N dikalikan dengan N ditambah 1 dibagi 2. N-nya 5. Ya, atau misalnya tadi berdasarkan contoh sebelumnya, kan masa manfaatnya 5 tahun. N itu sebagai masa manfaat 5 tahun, berarti dikalikan N ditambah 1. 5 ditambah 1, 6. Dibagi 2. Berarti 30 dibagi 2 dapat 15. Selanjutnya, kita hitung gitu ya, berdasarkan contoh sebelumnya juga, tetapi menggunakan metode jumlah angka tahun. Di sini, untuk tahun pertama, kita ambil 5. Ya, 5 per 15, kemudian dikalikan dengan HP min NS, harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Di sini berarti 12.500-nya dikurangi dengan 1.550.000, dapat hasilnya 10.950.000. Kamu kalikan dengan 5 terus dibagi 15 dapat hasilnya 3.650.000. Kalau sudah dapat, masukin ya ke tabelnya. Kemudian kamu hitung ya akumulasinya serta nilai bukunya. Selanjutnya tahun kedua gitu ya. Di sini 4 per 15 gitu. Untuk masuk tahun kedua kita masukkan 4 per 15 dikalikan dengan 10.950.000 lagi. Dapat hasilnya 2.920.000. Masukkan gitu ya. Kalau sudah masuk beban penyusutan tahun kedua, kamu tambahkan dengan akumulasi penyusutan tahun sebelumnya menjadi akumulasi periode saat ini. Kemudian untuk nilai bukunya dari 12.500.000 kamu kurangi dengan 6.570.000. Dapat hasilnya 5.930.000. Tahun ketiga, kita tulis 3 per 15 dikalikan dengan 10.950.000. Dapat hasilnya 2.190.000. Untuk tabelnya, kamu sudah bisa menyesuaikan. Selanjutnya, tahun keempat, 2 per 15 gitu ya. Karena sisa 2 tahun lagi nih, tahun keempat sama tahun kelima. Jadi, dikalikan dengan 10.950.000-nya hasilnya adalah 1.460.000. Dan yang terakhir tahun kelima ya, karena sisa cuma 1 tahun aja nih, kita udah masuk tahun terakhir, sisa 1 tahun berarti 1 per 15 dikalikan dengan 10.950.000-nya dapat 730.000 ya, sehingga kamu akan masukkan seperti ini. Dia nilai bukunya akan terbentuk 1.550.000 ya, sesuai dengan hasil perhitungan. Jadi yang ada penyesuaian hanya di metode saldo menurun saja. Untuk metode jumlah angka tahun, dia tidak ada penyesuaian di akhir periode. Dia normal-normal aja nih, mengikuti proses perhitungan. Karena di sini saldo untuk nilai sisanya selalu mengikuti dalam hasil perhitungan, sehingga di sini dia harus sudah otomatis masuk gitu ya, 1.550.000. Berikutnya untuk metode yang terakhir adalah metode unit produksi. Ya, untuk metode unit produksi dia rumusnya adalah penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan unit produksi selama masa manfaat. Contoh di sini berkaitan dengan kendaraan diperoleh dengan harga 41 juta dan diperkirakan memiliki masa manfaat selama 5 tahun dengan nilai sisanya 1 juta. Selama masa manfaat, kendaraan diperkirakan mampu menempuh jarak 100.000 km dengan asumsi di sini yang pertama tahun pertamanya itu dia menggunakan sebanyak 20.000 km, tahun kedua 30.000 km, tahun ketiga 25.000 km, tahun keempat 15.000 km, dan tahun kelima 10.000 km, sehingga total jarak tempuhnya menjadi 100.000 km. Untuk penyusutan kita langsung masukkan ya untuk menghitung penyusutan setiap tahunnya. Tahun pertama tadi penggunanya 20.000 km, berarti 20.000 km dibagi 100.000 km dikalikan dengan HP
min NS 41 dikurangi 1 juta dapat 40 juta. Dapat hasilnya di sini sama dengan 8 juta. Tahun kedua 30.000 dibagi 100.000 0,3 kan, dikalikan 40 juta dapat 12 juta. Tahun ketiga 25.000 dibagi 100.000 dapat 0,25 dikali 40 juta dapat 10 juta. Kemudian tahun keempat 15.000 dibagi 100.000 dapat 0,15 dikali 40 juta dapat 6 juta. Selanjutnya yang tahun terakhir gitu ya, 10.000 kilometer dibagi 100.000 0,1 dikalikan dengan 40 juta dapat beban penyusutan untuk tahun kelimanya menjadi 4 juta. Nah, karena tadi jumlah angka tahun beban penyusutannya setiap periode juga berbeda, unit produksi juga memiliki beban penyusutan setiap tahun berbeda. Untuk pencatatan akuntansinya, untuk jurnalnya, dia juga akan berbeda setiap tahun gitu ya, mengikuti nilai penyusutan di tahun-tahun tersebut. Seperti ketika kamu menjurnal menggunakan metode saldo menurun. Di sini contohnya untuk metode unit produksi, beban penyusutan tahun pertama berarti beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 8 juta. Beban penyusutan tahun keduanya, beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan nilainya 12 juta. Tahun ketiga berarti beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan 10 juta dan seterusnya. Gitu. Ini untuk tabelnya dari kartu aset tetap dengan metode unit produksi. Dia akan sama ya. Di sini nilainya akumulasinya akan sama dengan HP min NS gitu ya, harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa, terus nilai bukunya yang di akhir periode akan menghasilkan nilai sisa yang diharapkan. Untuk penyajian aset tetap di dalam laporan keuangan, biasanya dia ada di laporan posisi keuangan. Di sini dia dirinci nih ya, pertama harga perolehan, yang kedua akumulasi penyusutan. Ya, tanah, bangunan, dan prasarana, mesin dan peralatan, kendaraan, atau di sini dia juga memiliki peralatan dan perabotan kantor terpisah. Ya, di sini mungkin peralatan yang berkaitan dengan mesinnya, di sini peralatan dengan kebutuhan yang ada di kantor. Terus dikurangi dengan akumulasi penyusutan, di sini dapat secara keseluruhan adalah nilai buku bersih. Tetapi kalau kita lihat di sini, tanah nggak ada kan penyusutannya ya. Kemudian bangunan dari 76.526.324, akumulasi penyusutannya sebesar 52.739.130. Mesin 380 juta 2.747, akumulasi penyusutannya sebesar 320 juta 376.820. Kemudian kendaraan di sini 757.332, akumulasi penyusutannya sama 757.332. Mungkin pada akhir tahun 2017 kendaraan yang dimiliki sudah habis masa manfaatnya gitu, sehingga masih ditulis kalau misalnya kita hitung kan nilai bukunya sudah 0 ya untuk kendaraan. Peralatan kantor di sini 2.404.010 rupiah dikurangi dengan 2.337.267 masih memiliki nilai buku. Nah, kalau secara keseluruhan dia langsung menghitung total harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan secara keseluruhan, dapat nilai buku dari aset tetap bersihnya sebesar 130.597.249. Ya, jadi ini tambahan berkaitan dengan penyajian aset tetap di dalam laporan keuangan, tepatnya di laporan posisi keuangan. Jika kita sudah selesai untuk materi aset tetap berkaitan dengan perolehan dan penyusutan, kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.